Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi abda'a nidhamal wujud wa ikhtara'a mahiyatil asya'i bimuqtadal jud wa ansha'a biqudratihi anwa'al jawahiril aqliyah wa afadha bi rahmatihi muharrikatil ajramil falakiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhat tulab wa talibat wa ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim fathan kabira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi man kana min ummati laisa bi'alimin wala muta'allimin. Wa naqaltu an maqalati imamina Syafi'i al-maktub fi jam'il jawami' fi babil ijtihad wa nasuhu hakadha al-madhahib la tamutu bi mauti arbabiha wa min hadhihi naqalah qulna annal ma'ahid la tamutu bi mauti muassisiha. Limadza? Limura'atil ashab. Al-ayah wal hadith, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, Romo Kiai Pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Armia Cikura, alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman wa tahriman lahu, yang kami muliakan dan yang sangat kami harapkan doanya pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Armia Cikura yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Semoga Allah panjangkan usianya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati akhinal kiram billah Al-Habib Alwi bin Ali Asgab, yang kami hormati para kiai, para ulama, asatidz, pengurus Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, yang kami hormati wali-wali santri yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini, dan tak lupa para santri yang sangat kami banggakan. Semoga ada dalam keberhasilan di dalam menuntut ilmunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur
Kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Majalengka bahkan lintas provinsi, Bib, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, alhamdulillah bisa bermuajahah, bertatap muka, bermujalasah, bisa rawuh bersama di dalam menghadiri acara haflah akhirus sanah khatmil Quran wad dirasah. Mudah-mudahan membawa keberkahan khusus bagi kami, umumnya bagi hadirin semua, bil khusus membawa keberkahan bagi anak-anak santri yang mungkin pada malam ini ada yang langsung pulang atau ada yang nunggu besok pagi. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita deres, jadi kalau mau Idul Hasanah ini mungkin agak menyeramkan bagi saya, Bib. Jadi diniati saja deres. Karena keseharian saya ngopeni santri, buka kitab, maka pada kesempatan ini mohon maaf kalau kita bicara sambil buka kitab. Sebelum dilanjutkan perlu ada ta'aruf karena mungkin asing. Ta'aruf itu perkenalan. Kalau anak-anak muda bilang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tapi bukan harus dicintai ya Bu ya. Ta'aruf. Faidah daripada ta'aruf sebagaimana dikatakan dalam satu kitab karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini melegenda bukan hanya di Nusantara, yang membahas, mengkupas tentang ilmu balaghah yang terdiri daripada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Khusus untuk santri, karena ini acaranya adalah acara haflah akhirus sanah, maka yang disampaikan mungkin harus erat kaitannya dengan taklim wa ta'allum. Karena apa? Karena Syekh Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitab Jauharul Maknun mengatakan wa ja'alu balagatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Pembicaraan yang hebat itu adalah pembicaraan yang sesuai dengan makomnya. Kalau kita bicara di acara walimatun nikah, maka yang dibahasnya tentang pernikahan. Karena kita ini kumpul di dalam acara haflah akhirus sanah, dan tadi saya sendiri menyaksikan ada final itu yang hafalan alfiyah. Oh berarti ini akhirus sanah itu pasti diawali dengan ada imtihan. Nah, jadi pembicaraan yang hebat, omongan yang hebat itu kalau sesuai dengan makomnya. Jangan sampai ini haflah akhirus sanah saya menceritakan tentang pernikahan, ini kan belum waktunya, apalagi anak-anak santri yang baru kecil-kecil. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali, sebelum kita melanjutkan dirosahnya perlu adanya ta'aruf. Faidahnya sebagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Uqudul Juman disampaikan, summa minal qaidatil mustaharoh. Monggo anak-anak santri barangkali ada yang sudah hafalannya sampai di sana, kita bareng-bareng. Summa minal qaidatil mustaharoh idza atat nakiratun mukarrarah tagoyaro wa iyu arab sani tawafaqo kadzal mu'arrafani.
apabila menginginkan muwafaqah. Muwafaqah itu sinkron. Kalau pembicaraan bisa masuk ke hati, bukan hanya sekedar lewat di telinga tapi tidak sampai ke dalam hati, maka harus ada muwafaqah. Bagaimana caranya muwafaqah? Yang satu ma'rifat, yang satu lagi ma'rifat. Jadi harus saling kenal satu sama lain. Mungkin karena saya asing di sini, biasanya yang dilihat Habib Alwi sering. Apalagi kalau acara-acara besar, beliau itu dulu bagian pengamanan katanya. Saya dari Majalengka, tepatnya Desa Rawa, Kecamatan Cingambul. Disebut pimpinan pondok pesantren agaknya kurang tepat karena di sana itu mah anak-anak kecil yang ngaji a, ba, ta, sa. Jadi daripada tidak ada kerjaan, mendingan daras sama anak-anak santri. Itu letaknya di Kabupaten Majalengka, wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah, Al-Habib pernah rawuh di sana. Nama sebagaimana yang disampaikan ini, nama ini majmu', nama gabungan baina Sundawi wal Arabi. Bapaknya dulunya lama di pondok, jadi memberikan namanya Arabi, bahasa Arab. Ibunya dulu pernah punya guru di pondoknya, ibu saya. Itu makanya kesengsem sama gurunya, seneng, anaknya cerdas, anaknya pinter, sehingga nama Sundanya dari ibu Iwan. Tapi kalau kita baca kitab Burdah, di Burdah itu ada Iwan Nukisro. Saya bahagia tuh Bib, karena kalau dulu waktu awal mondok, ini ibu ngasih nama kok namanya bukan nama Arabi gitu, nama Sunda. Kalau Anwarus Solihinnya udah jelas itu nama Arabi. Pas di Burdah ya, di Burdah itu Iwan Nukisro. Artinya Iwan Nukisro itu adalah keraton atau bisa disebut rumah raja. Jadi mudah-mudahan harapan daripada ibu ini menjadi kenyataan, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, santri yang kami banggakan, ketika kita datang ke Cikura, sengaja kita bawa teman-teman supaya lebih mengenalkan dan meningkatkan giroh teman-teman kita di dalam mencintai Islam, khususnya mencintai pondok pesantren. Kalau kita hadir di pesantren Bu, Pak, apalagi pesantren yang santrinya banyak, hati itu tenang. Bahasa Sundanya itu regreg. Regreg itu apa ya, Beb? Tenang, tenang. Wah tenang ini, penerus-penerus agama banyak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang secara menyeluruh masyarakat, ternyata santri ini bisa tergolong makhluk langka. Makhluk apa Pak? Makhluk langka. Wallahu alam, apakah ada 25%-nya dari keseluruhan anak-anak warga masyarakat, 20%-nya mondok, atau tidak sampai 25%. Tapi kalau menurut penglihatan saya ini kayaknya nggak sampai dari keseluruhan yang mondok 25%. Jadi jelas ini sudah sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa santri ini akan jadi makhluk langka. Tapi jangan khawatir, ketika barang sudah langka maka harganya bakal tinggi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man 'allamal Qur'an azamat qimatuhu wa man 'allamal fiqha jalla miqdaruhu wa man ta'allamal hadis qawiyat hujjatuhu. Jadi akan tinggi harganya ketika sedikit. Kalau banyak kadang-kadang ya udahlah banyak. Tapi karena sedikit ini bahkan dicari. Saya pernah ada santri waktu di pondoknya itu kerjanya cuman bantu-bantu bangunan, itu apa istilahnya mindahin pasir, adukan, ngajinya jarang. Pas keluar dari pondok, kerja di kota di daerah Bekasi,
kebetulan di kompleknya itu ada musola yang tidak ada ustadznya. Dengan terpaksa si santri itu jadi ustadz, jadi imam di sana. Luar biasa. Padahal waktu di pondok, jangankan ngaji, mungkin kumpul-kumpul sama santri pun jarang. Tapi itulah karena langka sehingga sedikit ilmu pun akan terasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang kurang lebih seperti ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ja'alan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi sekonyong-konyong dicabut ilmu, tidak. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara biqabdil ulama, dengan cara mencabut para ulama, mengambil ruh-ruhnya para ulama, sehingga walaupun kelihatan banyak, tapi kalau melihat daripada sabda Nabi, kualitas ulama dulu jauh lebih mumpuni dibanding santri-santri yang sekarang. Jadi Allah akan mencabut ilmu itu biqabdil ulama. Jadi ulama satu persatu Allah ambil. Sampai hanya sedikit sekali ulama yang Allah sisakan. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah sudah tidak menyisakan orang alim di muka bumi, maka ja'alan nasuru asa ajuhala, manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin di dalam agama itu juhala, orang-orang bodoh. Tapi disebut kiai. Bodoh tapi disebut ustad. Itu akan terjadi. Terus bagaimana? Yang namanya disebut ustad, disebut kiai, mondoknya tidak tahu di mana, nggak jelas, disebut kiai, disebut ustad. Karena apa? Karena tidak ada orang alim. Sehingga mereka akan ditanya pasuilu, mereka ditanya tentang ilmu-ilmu agama. Yang namanya orang, Pak, ketika sudah mendapat julukan, titel dari masyarakat, ini orang sudah disebut Pak Kiai, sudah disebut Ustadz. Terus ada orang yang nanya, maka kebanyakan yang muncul egonya, sehingga mereka akan menjawab. Fa'abtau, mereka akan menjawab, tapi jawabannya bukan datang dari ilmu. Kenapa? Karena tadi tidak pernah mondok, tidak pernah nyantren, sehingga fadallu wa adallu, dirinya sesat dan menyesatkan kepada umat. Dari petikan hadis ini saya ingin mengingatkan pentingnya anak-anak kita dititipkan di pondok-pondok pesantren, hatinya diisi dengan ilmu-ilmu agama. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ini kelihatan santri-santrinya tidak di sini kayaknya ya Bib ya. Santrinya pada di belakang, ini bapak-bapaknya nih kayaknya, ini wali-wali santrinya. Tapi mudah-mudahan para santri bisa menyerap walaupun sekelumit hikmah yang akan kami sampaikan. Insya Allah pada kesempatan ini kita khusus akan menyampaikan poin-poin yang penting dipegang oleh para santri. Karena dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dulu Syekh Jarnuji mengatakan banyak sekali orang yang mencari ilmu tapi salah cara di dalam mencari ilmunya, sehingga walaupun ilmunya banyak tapi banyak sekali yang ilmunya tidak manfaat dan tidak berkah. Sehingga mudah-mudahan kita bisa memberikan wasiat khusus bagi kami, umum untuk para santri. Pak, Bu, perlu diketahui bahwa kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak ada kebaikan pada umat beliau kecuali kebaikan itu hanya ada pada dua sosok manusia. La khaira fi man kana min ummati laisa bi alimin wala muta'allimin. Ini kalau menurut santri usul fikih ini umum nafyi. Jadi secara menyeluruh tidak ada kebaikan kecuali pada dua sosok manusia. La khaira ini isim nakiro terus dimasuki harap napi. Menurut usul fikih an-nakiroh bi siyakin nafyi tufidul umum. Isim nakiroh kalau ada pada kalam nafi maka ini faedahnya umum. Sehingga la khaira fi man kana min ummati, tidak ada satupun dari umat kami kebaikan illa li alimin wala muta'allimin. La khaira fi man kana min ummati laisa bi alimin wala muta'allimin. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada umat kami selain dua sosok manusia, yaitu satu alim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Oh, saya nggak punya ilmu, mondok juga nggak pernah. Maka caranya kalau ingin kebaikan, termasuk orang khair, yang kedua muta'allim. Jadi kembali, menurut Rasulullah SAW yang kita yakini kebenarannya, tidak ada kebaikan pada umat kami kecuali pada dua sosok manusia, satu orang berilmu, yang kedua orang yang ngaji. Jadi kalau ada orang ilmu nggak ada, gaji nggak mau, yang diurusi apa? Uang. Yang diurusi pekerjaan. Yang diurusi isi perut. Maka ketahui, walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses di mata dunia, tetaplah khaira, tidak ada kebaikan pada dirinya. Karena kata Rasulullah, kebaikan hanya ada pada dua sosok manusia, satu orang berilmu, yang kedua orang yang ngaji. Karena merasa tidak punya ilmu, ngaji. Jamaah rahimakumullah. Terus yang disebut alim itu orang yang sudah ceramah kemana-mana, atau orang yang jamaahnya banyak, atau seperti apa orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan, ini untuk para santri yang disebut alim ini, sebagaimana yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Hakikat alim itu orang yang hatinya ada khosyah, sangat takut kepada Gusti Allah. Satu tandanya. Yang kedua, ini disampaikan oleh seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan diantaranya di kitab Ihya Ulumuddin. Wali tersebut masyhur, yaitu namanya adalah Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ini kalau ada anak-anak santri ramai kayaknya ini. Kembali, definisi alim, satu tadi hatinya ada khosyah, takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin tambah rasa takutnya kepada Gusti Allah. Yang kedua, ini Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yajalul mar'u aliman. Orang tidak akan hentinya disebut alim, matolabal ilma, selama ia mencari ilmu. Selama ia mencari ilmu itu alim. Jadi alim yang sebenarnya ketika ia terus mencari ilmu, ngaji terus. Sebaliknya, fa idza dzanna annahu qad alima faqad jahila. Jamaah rahimakumullah, ketika ada seseorang sudah merasa dirinya alim, maka kata beliau, ketahuilah faqad jahila, maka sebenarnya orang itu termasuk orang
jahil, orang bodoh. Jadi kembali, alim itu selama ia terus mencari ilmu, baik dengan pengajian atau baca-baca kitab. Makanya ulama-ulama dulu lihat kitab ini yang nggak punya beli atau pinjam. Kalau santri sekarang ini kitabnya di mana? Di HP, di Google. Di Google kan banyak kitab ya sekarang ya. Makanya kita ngobrol sharing sama teman-teman. Jadi ilmu sekarang itu banyak dicari, Pak. Cari masalah apa yang tidak akan ditemukan di Google, semua ada. Tentang pernikahan, tentang apa ada tuh di Google. Pengen belajar bahasa Arab ada di Google. Tapi yang tidak ada di Google dan di tempat pendidikan selain pondok pesantren, yang tidak itu adalah keberkahan. Makanya pondok pesantren ini karena teman-teman kita dikatakan kalau di pondok pesantren adalah tempat pendidikan paket komplit. Ilmunya ada, keberkahannya ada, kemandiriannya dididik sama para kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mengarah amanat untuk para santri. Pondok-pondok pesantren yang digagas didirikan oleh orang-orang tua kita dulu, yang tidak ada di tempat pendidikan selain pondok pesantren ini. Di pondok pesantren punya slogan. Ini penting, makanya kalau ini santrinya pada hadir, ini kita akan baca bareng-bareng. Ada slogannya begini: husulul ilmi bil hirsi bid dirosah wa nab'uhu bil hurmah wa barakatuhu bil khidmah. Jadi ini ada 3 poin slogan tersebut. Pertama, husulul ilmi bil hirsi bid dirosah. Yang kedua, nab'ul ilmi bil hurmah. Yang ketiga, barakatul ilmi bil khidmah. Ini harus dipegang oleh para santri. Jadi yang pertama targetnya bisa dulu ngaji, hasil dulu ilmunya. Bagaimana seperti tadi kita saksikan anak-anak luar biasa ditanya tentang bab badal. Mungkin kadang-kadang kalau orang tua mah udah pada lupa ini bab badal apa, bab idopat ditanyakan, bab ta'ajub tadi disampaikan, luar biasa. Ini hasil dulu ilmunya untuk para santri. Bagaimana cara supaya hasil dalam mencari ilmu, wabil khusus ilmu pesantren. Kata para guru kita, supaya cepat hasil ilmu itu bil hirsi bid dirosah. Harus ada kesungguhan. Siapa yang harus ada kesungguhan? Perlu diperhatikan. Sungguh-sungguh santrinya, sungguh-sungguh kiainya, juga sungguh-sungguh orang tuanya. Makanya di kita, di sana, kan kebanyakan itu santri sekarang itu ibtida. Santri ibtida itu perlu istilahnya dibujuk, dirayu, pengen mondok, orang tuanya, anaknya nggak mau, karena zaman sekarang anak-anak di usia SD itu sudah pinter ngopennya apa Habib itu? HP. Kata tadi yang wakil itu Pak Ustadz, trek-trekan itu apa itu Bib? Main motor-motor ya, motor. Sehingga kalau diajak mondok itu sudah susah, perlu dibujuk. Pas betah Bib, datang cobaan ujian lain. Kalau di sana, nggak tahu nih di sini. Itu anak sudah betah di pondok, datang cobaan ujian lain. Itu apa itu namanya itu kuman-kuman itu? Buduk kalau di sana. Nggak tahu di sini apa itu? Hah? Apa Bib? Gudik. Oh, kalau di sana mah buduk, Bu. Hah? Gatal-gatal itu penyakit kulit ya. Itu sampai ada cap merek begini. Santri belum resmi kalau belum buduk kalau di sana. Kalau di sini ada enggak? Ada. Oh sama ya.
Itu Pak yang kita rasakan. Ini pertama, orang tua ini bagaimana caranya anak supaya mau mondok, mau anaknya nggak betah. Ini ketika nggak betah, ada yang anaknya nggak betah, orang tuanya ikut kasihan. Pas nengok anak, anaknya nangis, ibunya ikut nangis, ngomong ke pengurus, saya nggak tega. Nah ini tidak ada kesungguhan pada orang tua. Ada yang sudah betah, sudah enakan di pondok, tadi sudah mulai betah, betah sama ya Bibi ya, betah, enak di pondok, senang, nyaman di pondok, kenal sama teman-teman, datang itu cobaan yang tadi apa? Buduk itu, penyakit kulit, buduk, ditengok sama orang tuanya, kasihan. Ini sampai gak bisa nulis, gerak gak bisa, nyuci gak bisa. Anaknya ditanya gimana nak? Enak di pondok, enak. Ini kan budukan. Apa itu budukan itu tadi itu naon ya? Budikan gitu ya, buduk sama budik gitu ya, beda sedikit ya. Om kita sama-sama Indonesia ya Bu ya. Cuman beda sedikit, kalau kita Jawa Barat, sini Jawa Tengah gitu aja. Tapi insya Allah orang Jawa Tengah nggak akan ada yang sholat kalau tidak menghadap ke kita ke sana. Iya tahu? Atau ada yang menghadap ke Jawa Timur? Nggak ada, ke Jawa Barat ya. Iya, alhamdulillah. Jadi jangan macam-macam orang Jawa Barat nih. Gimana anak mondoknya betah? Itu gimana itu? Sampai ada Bu yang budikan itu sampai seluruh tubuh. Gak bisa nulis, gimana? Gak apa-apa Bu, kata senior juga, kata santri-santri yang besar juga, ini proses untuk mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaatnya sudah begitu hebat. Tapi orang tuanya gak tega, udah mendingan di rumah aja, takut nanti gak bisa sembuh di sini, dibawalah pulang. Berarti tidak ada kesungguhan di orang tua. Ada lagi penyakit kalau di sana, anaknya betah, orang tuanya bisa melewati tahapan-tahapan ujian, nggak betah, bagaimana caranya betah? Ada penyakit disembuhkan, kiainya sering keluar, ada di sana ada. Itu juga tidak akan mencapai keberhasilan ilmu. Jadi kembali, untuk anak-anak santri yang pertama untuk mendapatkan ilmu aja gitu. Mendapatkan ilmu pertama harus al-hirs. Ada kesungguhan, keinginan yang kuat. Sungguh-sungguh dari anaknya, sungguh-sungguh orang tuanya, sungguh-sungguh juga yang ngajarnya kiainya. Sehingga ada seiran Arab ini Bahar Tawil. Kalau di pesantren Pak komplit. Makanya saya bilang tadi, pendidikan yang paket komplit itu Pak, kalau makan itu paket yang paling mahal paket apa? Paket komplit kan? Paket komplit. Makanya pondok pesantren ini sebenarnya paling mahal, tapi biayanya paling murah. Bahkan banyak yang gratis ya. Gini, paket komplit. Kenapa? Berbagai disiplin ilmu di pesantren diajari. Jangankan ilmu agama, silat saja diajari tadi. Makanya saya kagum ini anak-anak belajar silat, iya. Saya salut, luar biasa. Makanya ilmu diwan atau ilmu syair, ilmu nadzoman, ilmu qasidah dinamakan dengan ilmu arud wal qawafi. Ini seperti alfiyah disebutnya kan bahar rojaj. Nah ini ada sebuah syair yang menyinggung untuk anak santri ingin cepat mendapatkan ilmu tapi tidak sungguh-sungguh. Orang tua yang anaknya ingin mendapatkan ilmu tapi tidak ada sungguh-sungguh. Disinggung dalam sairan ini Bahar Tawil. Tamannaita an tamsi faqihan munadhiran bighairi anain wal jununu fununun. Hafal nggak Bu? Hafal enggak ya, kalau TikTok hafal ya.
walaisa iktisabul maliduna masaqatin tuhammiluha fal ilmu kaifa yakunu. Sudahlah, artinya aja. Tamaita antam siya faqihan munadziran, engkau berharap menjadi seorang faqih yang kompeten, seorang faqih, seorang yang berilmu hebat, bighairi anain, tanpa ada kesungguhan. Maka kata penyair ini, pal jununu fununun, maka orang seperti itu sama saja dengan gila yang variatif. Kayak orang usaha, makanya ditambahi walai sakti sabul malduna masakotin. Orang cari uang saja, cari harta saja, kan slogannya gimana? Harus kerja keras. Uang saja yang sudah Allah jamin, disebutnya itu kalau Ibnu Athaillah asakan dari dalam kitab Hikam, urusan rizki itu sudah jadi maduminnya Gusti Allah, sudah dijamin oleh Gusti Allah. Tapi tetap orang-orang bilang kalau pengen punya uang harus kerja keras. Apalagi ini ilmu yang tidak ada jaminannya dari Gusti Allah. Makanya kata penyair tersebut, apabila orang berharap menjadi seorang faqih yang kompeten, orang berharap jadi ahli nahwu yang hebat, orang berharap jadi ahli usul fikih yang mahir, istinbat hukum, atau disebutnya munadharatu bainal hukmi wal hukmi, bainal adillah, membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Karena kalau orang yang bukan keluaran pondok, nemu hadis satu aja udah langsung diambil, pas ketemu hadis lain seolah-olah bertolak belakang. Nanti ngomongnya gini, oh yang ini hadis yang sudah tidak relevan, yang ini yang harus dipakai. Itu sesuai nafsu nanti. Tapi kalau santri yang dulunya mondok di atau hidiyah, kalau menemukan hadis satu dengan yang lain seolah-olah berlawanan, maka akan mengambil metode usul fikih yang disebut at-ta'adul wa tarojeh, dibandingkan. Kalau bisa dua-duanya dipakai. Bagaimana caranya? Harus ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Berharap ingin jadi ahli usul fikih yang mahir, Bu, tapi tidak ada kesungguhan, maka kata penyair tersebut itu sama saja dengan gila. Pada santri ya. Jadi sungguh-sungguh. Kalau di bait Alfiah apa tuh? La aqudul jubna anil haijai walau tawalat jumarul adai. Betul itu ya? Kalau ada santrinya kita sama-sama ini. Kebetulan santri-santri belakang tuh, yang orang-orang tua di depan. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat jumarul adai. Ini sebenarnya contoh yang jadi motivasi pada santri, pada pelajar. La aqudul jubna anil haijai. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan duduk manis meninggalkan pelajaran. Aku tidak akan tenang untuk tidak bersungguh-sungguh walau tawalat jumarul adai, walaupun cobaan dan ujian bertubi-tubi, aku akan tetap bersungguh-sungguh. Itu dari Alfiah untuk para santri supaya meningkatkan kesungguh-sungguhan di dalam belajar. Satu, kembali, untuk menghasilkan ilmu itu yang dilakukan oleh para santri harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau dulu saya di salah satu kitab menemukan ada metode supaya cepat mendapatkan ilmu di pondok itu, ada istilah mudarosah, mutolaah, mudzakarah. Mudah-mudahan kalau di sini jangan disebutkan lagi. Jadi saya rasa saya datang ke sini bagaikan saya bawa air setetes dan dimasukkan ke samudra. Kalau dulu kan ada mudarosah, mutolaah, mudzakarah. Jadi belajar itu ada mudarosah, ada teman diskusi, ada mutolaah itu hanya dilihat, dipahami maknanya. Nah ini mudzakarah,
Kalau dulu ilmu mudzakarah, kalau mudzakarah itu seolah-olah si santri itu menjelaskan kita, padahal orang yang dijelaskan nggak ada. Itu mudzakarah. Itu biasanya paling cepat. Mutolaah dilanjutkan mudzakarah. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, yang poin kedua, ini ilmunya sudah dapat. Terus ada anak yang saya ngaji selalu disiplin waktu. Saya tidak pernah kalau tidak sakit alfa absen, selalu ikut ngaji kecuali sakit. Tapi kenapa ya orang lain pada pinter tapi kita tidak bisa? Ini perlu diketahui oleh adik-adik santri, anak-anak santri di dalam kitab Sulamul Munawwarok. Sulamul Munawwarok ini karyanya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari yang membahas tentang ilmu logika, ilmu mantik. Nah, ungkapannya begini, wa bidilalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun ati aqliyun au adiyun au tawaludu au wajibun wal awalul muayyadu wa fi dilalatil muqaddimati 'alan natijah. Artinya setiap ada proses maka akan membuahkan hasil. Masalah hasilnya itu tergantung, bisa besar, bisa kecil, bisa sedikit, bisa banyak. Tapi yang namanya proses, kan ngaji itu proses Pak. Mendapatkan ilmu adalah hasilnya. Wapi dilalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun ati. Ternyata ulama-ulama itu berbeda pendapat ketika orang ngaji. Ini dipastikan nggak bisa ngajinya, dapat ilmunya, ternyata berbeda-beda pendapat. Yang dua ini pendapat ahlu sunnah, yang dua lagi pendapatnya Mu'tazilah dan Fulasifah. Kita ambil yang ahlu sunnah. Ahlu sunnah ini ada dua pendapat, Imamul Haramain dan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Yang dua pendapat ini mengatakan, satu mengatakan akliyun, hukum akal mengatakan bahwa ketika orang ngaji maka ia akan dapat ilmu, tapi dapat ilmunya ini tidak bisa dipastikan apakah banyak atau sedikit, besar atau kecil. Yang namanya ngaji pasti dapat ilmu Pak. Kalau menurut pendapat yang kedua adiyun, menurut kebiasaan orang ngaji akan dapat ilmu. Nah seandainya ada anak ini ngaji tidak ketinggalan tapi kok belum bisa, nah ini kembali yang diwajibkan oleh Gusti Allah itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmunya, ngajinya, dan husulul ilmi itu urusan Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua dari slogan santri di pondok-pondok pesantren salafiyah itu naf'ul ilmi. Ternyata hanya dengan ngaji belum bisa menjamin ilmu itu manfaat. Manfaat itu apa artinya manfaat? Ulama mengatakan naf'ul ilmi itu al-amalu bihi. Ilmu itu diamalkan. Makanya manfaat ini ada dua, ada manfaat lazimah, ada manfaat muta'addiyah. Kalau santri udah tidak asing, di dalam kalimah fi'il ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim, fi'il yang hanya pada fa'ilnya saja, tidak melewati maf'ul. Fi'il yang hanya memiliki fa'il. Kalau muta'addi, fi'il ini memiliki fa'il dan maf'ul. Manfaat ilmu pun sama. Jangan sampai ada kesan ketika orang mondok lama, khidmah di pesantrennya luar biasa, pulang ke rumah tidak jadi imam musola, tidak ngajar anak-anak, tapi ibadahnya luar biasa.
Jangan sampai dikatakan ilmunya tidak manfaat, karena manfaat ilmu itu ada manfaat lazimah, ada manfaat muta'adiyah. Manfaat lazimah itu manfaat diamalkan hanya oleh diri sendiri. Jadi jangan sampai ada yang bilang, kalau dulu banyak, jangan ada yang bilang, wah ini lama mondok tapi nggak jadi imam musola. Oh ini nggak manfaat. Padahal orangnya rajin sodakoh, rajin ngaji, rajin khidmah di kiai, rajin khidmah di alma mater. Ini manfaatnya lazimah hanya pada dirinya sendiri dan keluarga. Yang kedua manfaat muta'adiyah, manfaat ilmu yang bukan hanya pada dirinya tapi bisa kepada orang lain, yaitu para kiai, guru-guru kita yang ilmunya diajarkan pada santri-santri. Jamaah rahimakumullah, ternyata para masyayikh mengatakan hanya dengan belajar saja walaupun sungguh-sungguh tidak akan sampai menghasilkan naf'ul ilmi. Ya hanya bisa ngaji saja, dapat ilmu saja, tapi tidak meraih manfaat daripada ilmu tersebut. Apa kuncinya? Ternyata kuncinya satu, bil hurmah, harus lihat di dalam kitab Imam An-Nawawi, namanya kitab At-Tadhib. Beliau ketika mau berangkat mondok, Pak, diajarkan sama orang tuanya berdoa kepada Gusti Allah, yang mengatakan, ya Allah, semoga engkau menutup mataku, menutup hatiku dari mengetahui dan memperhatikan kekurangan-kekurangan guru kami. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kata Habib Alwi ini, katanya paling lama 1 jam ya. Ini udah lebih kayaknya Habib ya. Sudah lebih ini. Satu lagi. Yang terakhir, barakatul ilmi, keberkahan ilmu, Pak. Keberkahan ilmu ini hanya bisa dicapai dengan khidmah. Khidmah kalau di Sunda mah ngaladen, Pak. Kalau di sini apa? Sama. Apa tuh ngaladen? Melayani. Bagaimana melayani seorang santri kepada guru? Jamaah rahimakumullah, khidmah santri kepada guru ini bisa dengan 3 macam, 3 cara. Pertama, khidmah bil amal. Yang kedua, khidmah bil mal. Yang ketiga, khidmah bil amal. Artinya khidmah kepada guru nomor 1 bil amal, dengan fisik. Contoh kecil, ini ada kiai masuk majelis, kiai masuk masjid, kiai masuk rumah, itu anak santri berebut merapihkan sendalnya. Ini termasuk khidmah bil amal. Ini di pondok pesantren sedang bangun asrama, sedang bangun madrasah, anak-anak santri datang semen, wah udah jangan nunggu disuruh, kita pindahkan, kita turunkan. Terus apa Habib, kalau di Habib itu kelihatan itu anak-anak ikut bawa ember aduk, itu khidmah bil amal. Yang kedua, khidmah bil mal. Ini untuk khidmah dengan harta, untuk santri belum ya kayaknya. Ini untuk alumni kalau punya, itu usahakan bisa khidmah bil mal. Yang ketiga tadi, khidmahnya dengan harapan-harapan baik, atau dengan kata lain khidmah biddu'a. Kalau ilmunya ingin berkah, khidmah bil amal, juga khidmah dengan harapan dan doa. Doakan selalu guru-guru kita yang ada, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak ada, mudah-mudahan hasil perjuangannya waktu beliau masih ada bisa beliau rasakan di alam peristirahatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bib, udah 1 jam lebih ya.
Ini kalau durasi sebenarnya udah lebih, tapi pesan dari beliau harus ditambahi. Ya, sebenarnya gini, Bu. Pengurus itu ada nelpon. Bahkan surat itu sampai 3 tuh di rumah. Surat dari pengurus. Saya tuh enggak menjawab itu bingung. Tadi itu pertimbangannya, bagaikan satu tetes air yang harus dibawa ke samudra, itu bingung. Sampai 1 bulan Bu saya memutuskan, aduh gimana nih, bukannya gimana ya, wong datang ke samudra takutnya ke bawah ombak besar gitu, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mungkin ini ada sebuah hadis gorib. Gorib itu Pak, kalau yang sering kita dengar hadis itu kan sahih, hasan, doif. Padahal untuk di Cikura di sini nama-nama hadis, istilah-istilah hadis lebih daripada itu. Ada yang disebut hadis mutawatir yang sudah dipastikan kebenarannya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan dilalahnya, kekuatan jadi dalil, jadi hujahnya, ini setara dengan Al-Quran. Jangan lihat gini Pak, Al-Quran dauhan Gusti Allah, kalau hadis dauhnya Kanjeng Nabi. Tapi walaupun demikian, Al-Quran yang membawa, yang menyampaikan sama Kanjeng Nabi. Makanya ada kualitas hadis yang kekuatan jadi hujahnya setara dengan Al-Quran, disebutnya hadis mutawatir. Jadi harus diyakini kebenarannya Bu. Ada hadis mutawatir yang diyakini kebenarannya. Di antaranya begini, Rasulullah memiliki bojo lebih daripada 1, itu mutawatir itu Bu. Yakin gak Bu? Yakin? Pada diam Bib. Padahal mutawatir. Bagaimana mutawatir? Dalam kitab Warokot, khobar mutawatir, hadis mutawatir itu khobaru jam'in an jam'in yamtani utawatuhum alal kadzib ilal mukhbari anhu. Berita yang disampaikan oleh banyak orang, minimal 5, paukol arba'ah, diterima dari banyak, sampai kepada mukhbar anhu, sumber berita, itu disebutnya khobar mutawatir. Maka dipastikan benarnya sejajar dengan hujiyatul Quran. Ada lagi disebut khobar ahad. Ini kalau ngaji ini nggak akan selesai sampai subuh Pak. Nah, yang akan kita sampaikan ada sebuah nama hadis namanya gorib. Ada gorib istilah. Gorib istilah itu asing menurut ulama-ulama ahli hadis. Kalau ada hadis yang asing, gorib menurut ulama hadis, maka hendaknya ini hadis tidak dipakai karena dianggap asing oleh para ulama ahli hadis. Nah, yang satu lagi gorib lugawi. Gorib lugawi itu menurut ulama hadis tidak asing, tapi asing didengar oleh masyarakat. Ini dipakai. Kita menemukan satu hadis gorib lugawi, asing didengar oleh para santri, jarang ditemukan di kitab-kitab hadis mu'tabar, tapi ternyata ini mu'tamad ingdal muhadditsin. Kutipan hadisnya, kalau ada anak santri enak, kalau kita mah kalau ada anak santri diikutin gitu. Kebetulan anak santrinya pada di belakang, masa ini ngikutin di belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kedengar. Atau kita coba bapak-bapak ya, monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati alan nasi zamanun la yukrimunal ulama illa bithaubin hasanin. Tuh nggak ada suaranya Bu. Wala yasma'unal Qur'an
illa bisautin hasanin wala ya'budunallah illa fi sahri Ramadan la haya'a linisaihim wala sobro lifuqaraihim wala sakho'a li agniyaihim la yaqna'una bil qalil wala yasba'una bil kathir himmatuhum butunuhum wadinuhum darahimuhum wa nisa'uhum qiblatuhum wa buyutuhum masajiduhum yafirrunal ulama yafirruna minal ulama kama tafirrul gonamu minadz-dza'bi fa idza kana dzalika ibtalahumullah bisalasi khisalin yarfa'ul barakah min amwalihim wa yusallitullahu alaihim sultanan jairon wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Al hadis. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Jangankan yang panjang, pendek saja lupa. Boleh yang panjang. Minimal begini, kenapa saya kalau ngaji, kalau disuruh ceramah nggak bisa, Bib. Maaf, bisa, apalagi harus yang apa namanya, kata Habib itu, zaman sekarang banyak guyon, ibu-ibu ketawa ketiwi. Makanya ini yang laku ini bukan kiai pesantren, tapi yang laku itu ya audisi. Kalau ada kesempatan saya mah suka begitu. Kenapa? Jadi supaya ada double, satu double mendengar, satu mendengarkan, fadilah mendengarkan, yang kedua pahala membaca keterangan-keterangan daripada al hadis atau makalah ulama. Kita artikan, saya tialan nasi zamanun, akan datang kepada manusia, akan datang satu saat kepada manusia di mana manusia la yukrimunal ulama illa bitsaubin hasanin. Akan datang masa kepada manusia, Pak, di mana manusia tidak menghormati ulama, tidak memuliakan ulama kecuali kalau pakai saubin hasanin, baju bagus. Kalau pakai baju bagus. Ini bajunya jelek, disangkane bukan ulama padahal ilmunya top. Wah, ini hebat nih, pakai apa itu namanya, bu ini kiai top ini, padahal wallahu alam. Ini akan datang masa seperti itu, ketika orang-orang memuliakan ulama itu bukan karena ilmunya, tapi karena bajunya yang bagus. Oh, kalau saya bajunya bagus ya, kalau menurut saya bagus, karena disuruh guru begini, kalau sampean punya bagus ya pakai bagus. Bukan untuk menghiasi jasad tubuh kita, tapi menghiasi ilmu walaupun sedikit yang Allah titipkan pada kita. Wala yasmaunal Qur'an illa bisautin hasanin. Dan orang-orang tidak mau mendengarkan Al-Quran kecuali kalau dengan suara yang merdu. Saya sakit hati loh, Pak, ketika di media sosial ada orang yang membandingkan antara seorang imam Masjidil Haram bacaannya dengan Al-Habib Umar bin Hafid. Ada tuh, Bib? Ya biasa orang-orang minhum membandingkan. Jelas ini mungkin, apakah sudah terjadi atau sebentar lagi? La yasma'una al-Qur'an illa bisautin hasanin. Mereka mau mendengarkan Quran itu kalau suaranya merdu. Berarti enak karena suaranya, bukan enak bacaan Qur'annya. Ini bertolak belakang dengan surat Al-Anfal, idza dzukirallah wazilat qulubuhum
Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum iman. Masa-masa tersebut wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Manusia nanti itu saat itu tidak beribadah kepada Gusti Allah kecuali pada saat-saat tertentu. Semisal bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan rame, habis Idul Fitri sepi. Ibu-ibu Ramadan tadarus tak? Tilawatul Quran tadarus enggak? Enggak. Tadarus. Sawalnya enggak. Sepi. Taraweh, Masya Allah luar biasa, penuh. Subuhnya kesiangan. Nah ini akan datang masa-masa itu. Lahaya alinisaihim. Tidak ada rasa malu bagi kaum perempuannya. Perempuannya sudah tidak ada malu. Pengajian kosong, senam penuh. Di sana tuh. Lahaya sudah tidak malu. Kalau kurang Sunda mah digeol-geol gitu ya Pak ya. Malu. Masya Allah. Naudzubillahi min. Wala sabro li fuqaraihim. Orang-orang fakirnya sudah tidak ada kesabaran. Apalagi musim pemilu sebentar lagi. Ini ada uang yang ngasih 50.000 mau digadekan. La sabro. Wala sakho ali agnaihim. Orang-orang kayanya sudah tidak ada yang dermawan. La yaqna'una bil qalil wa la yasba'una bil katsir. Itu ketika punya harta sedikit tidak bisa qanaah, kalau banyak tidak kenyang. Himmatuhum butunuhum, yang jadi cita-cita hidupnya adalah isi perut. Akan datang masa itu di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dinuhum darahimuhum, yang jadi agamanya atau istilahnya ajarannya itu darahimuhum, duit, uang. Nisauhum kiblatuhum, perempuan akan diistimewakan. Maksudnya diistimewakan, harusnya kan dihormat, lebih dijaga kehormatannya perempuan. Wa buyutuhum masajiduhum, masjid mereka adalah rumahnya. Ya firruna minal ulama, menjauh dari ulama sebagaimana kamata firul gonamu minad da'bi, seperti kambing yang lari dari serigala. Kalau ketemu serigala lari itu kambing. Akan datang masa di mana umat Kanjeng Nabi lari dari ulama, menjauh dari ulama bagaikan kambing yang menjauh ketika ketemu serigala. Ini tanya, ini udah terjadi apa belum? Hampir, kalau menurut saya hampir. Mudah-mudahan belum ya. Ini kalau udah ini bahaya ini. Kalau sudah ini masa ini datang bahaya. Mudah-mudahan belum, tapi tanda-tandanya sudah mulai. Terus apa yang akan terjadi? Fa idza kana dzalika, ketika masa-masa itu sudah terjadi, ibtalahumullahu bitsalasi khisalin, Allah akan menurunkan bala, Allah akan menurunkan balai 3 macam. Yang disebutkan tadi banyak ya. Pertama, yarfaul barakah min amwalihim, hartanya, usahanya tidak akan berkah. Allah akan menghilangkan keberkahan dari hartanya. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Usahanya, dagangnya tidak berhenti, anak-anaknya nakal. Usahanya di mana-mana tapi tidak mau ngaji gitu. Wa yusallitullahu alaihim sultanan. Ini nih yang paling dikhawatirkan. Allah akan mengutus, akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka pemimpin yang zalim. Bahaya ini. Terakhir yang sangat ditakuti, wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mereka akan keluar dari dunia ini mati bighairi imanin, tanpa ada iman di dalam dadanya. Berarti kuncinya kembali pada dawuh Kanjeng Nabi yang tadi, la khaira fi man
kana min ummati laisa bi alimin wala muta'alimin. Benar-benar sekali yang disampaikan oleh Rasul, tidak ada kebaikan pada umat kami kecuali pada sosok orang alim dan orang yang mau ngaji. Siap ngaji, siap? Siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah setengah 12. Perjalanan kita ke Majalengka itu tidak bisa dicapai dengan 3 jam kayaknya. Jadi mohon maaf kepada Habib, kepada para pengurus. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir sekali, saya pernah baca dalam kitab Jam'ul Jawame pada bab ijtihad, ada makolahnya Imam Syafi'i, al-madzahib la tamutu bimauti arbabiha, bahwa madhab-madhab Islam tidak akan punah karena meninggal para pendirinya. Imam Syafi'inya sudah tiada, tapi madhabnya masih berlaku sampai saat ini. Dari kutipan itu saya ambil untuk meningkatkan giroh para santri, para alumni, para generasi-generasi kiai, bahwasanya al-ma'ahid la tamutu bimauti muassisiha limura'atil asab. Pondok-pondok pesantren tidak akan punah. Pondok-pondok pesantren akan selalu tegak ila yaumil qiyamah walaupun sudah ditinggalkan oleh para pendirinya. Kenapa? Limura'atil ashab, karena dirumat oleh generasinya, karena dirumat oleh alumni-alumninya, karena dirumat oleh santri-santrinya. Semoga pondok pesantren yang kita cintai ini, Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Armia Cikura, Allah Subhanahu wa taala jadikan pondok yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan diakhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron wa dumtum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.